Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali, apa kabarnya di akhir pekan ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Seperti biasa, saya Pak Jandika akan menemani Yona Bali dimanapun berada, tentunya di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apa lagi kalau bukan Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali minggu ini kita bersama-sama akan mengulas profil Yona berprestasi yang saat ini duduk di bangku SMA Negeri 1 Kuta Badung yang membidangi nyurat lontar. Di bidang nyurat lontar ini, Yona yang berasal dari Susut Bangli ini pernah menorehkan prestasi yang begitu membanggakan. Di antaranya sebagai juara 2 kategori putri Lomba Nyurat Lontar Serangkaian Pesta Kesenian Bali yang ke-41 tahun 2019, juara 1 Lomba Nyurat Lontar tingkat Kabupaten Badung, dan tentunya masih banyak prestasi lainnya yang begitu membanggakan. Kira-kira siapa ya yang akan kita ulas kali ini? Untuk itu pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jandika, inilah dia Yona Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat salah satu profil siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Kuta. Putu Sandi Pratiwi, demikian nama lengkap Yona yang kerap disapa Sandi ini. Sandi termasuk salah satu siswa yang aktif, serta tekun dan bertekad kuat dalam pelestarian seni dan budaya Bali, salah satunya dengan menekuni bidang nyurat lontar. Nyurat lontar merupakan salah satu budaya Bali yang adiluhung yang patut dilestarikan, terutama oleh Yona Bali. Nyurat lontar merupakan salah satu kegiatan menuliskan aksara Bali di atas daun lontar. Sandi menceritakan dirinya menekuni bidang nyurat lontar mulai kelas 7 sekolah menengah pertama. Pertama kali terjun dalam bidang nyurat lontar, dirinya dibina oleh Niwayan Saryani, salah satu guru pembina di sekolahnya. Lomba pertama yang diikuti adalah Lomba Nyurat Lontar di SMA Negeri 1 Mengui dalam acara Semanggi Festival dan mendapatkan juara Harapan 1. Dengan giat berlatih dan belajar, akhirnya Sandi bisa membuktikan bahwa dirinya mampu dan pantas mewakili Kabupaten Badung ke tingkat provinsi dalam ajang Pesta Kesenian Bali ke-41 tahun 2019. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Sandi Pratiwi, bisa dipanggil Sandi. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Kuta. Saya memiliki prestasi di bidang non-akademik yaitu nyurat lontar. Saya mulai menekuni dan belajar nyurat lontar ini saat SMP kelas 7, yaitu di SMP Negeri 1 Kuta Selatan. Di sana saya dibina dan dilatih oleh pembina yaitu Ibu Iwayan Saryani. Saya di sana terus belajar, menekuni, berlatih bagaimana cara menulis lontar, hingga saya mengikuti lomba pertama dalam nyurat lontar yaitu di SMA 1 Mengui, yaitu dalam ajang Semanggi Festival. Di sana saya mendapat atau meraih juara Harapan 1. Setelah itu saya terus dilatih, belajar, mengembangkan tulisan saya, hingga akhirnya saya bisa mewakili Kecamatan Kuta Selatan, lomba di tingkat kabupaten. Nah, di tingkat kabupaten, saya mendapatkan juara 1. Setelah lomba di kabupaten, saya juga mengikuti berbagai ajang lomba di sekolah-sekolah, misalnya seperti di Semanggi, di Glasis, di Stiki, dan lain sebagainya. Setelah itu pada tahun 2019, saya mewakili Kabupaten Badung dalam lomba di provinsi. Nah, di provinsi itu saya menemui banyak sekali peserta yang sudah pandai dalam menulis lontar. Di sana saya agak tegang dan juga pasti deg-degan dalam mengikuti lomba tersebut. Tapi akhirnya saya bisa meraih juara 2. Selanjutnya pada tahun 2020, saya mengikuti ajang lomba PSP atau Pekan Sing Pelajar dan berhasil meraih juara 1. Jadi kesan dalam menulis lontar yang tidak pernah saya lupakan yaitu pada saat lomba di provinsi. Begitu banyak peserta yang ajak saya bersaing dalam lomba nyurat lontar ini, tapi akhirnya saya bisa meraih juara 2. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Wayan Saryani karena telah melatih dan membimbing saya sehingga saya bisa meraih juara di provinsi tersebut. Dan dukungan dari keluarga beserta teman-teman, saya banyak ucapkan terima kasih karena berkat kalian saya juga bisa mendapatkan juara tersebut. Sebelum nyurat lontar, beberapa hal yang harus dipersiapkan seperti dulang dan bantalan untuk tempat tumpuan, daun lontar sebagai sarana menulis,
pengerupak atau alat menulis di daun lontar, kemiri bakar untuk menghitamkan tulisan, serta kapas. Dalam nyurat lontar, banyak hal yang harus diperhatikan, seperti cara memegang pengerupak dan daun lontar. Teknik memegang pengerupak dan daun lontar akan mempengaruhi hasil sesuratan, sehingga harus diperhatikan dengan baik. Untuk membuat tulisan aksara Bali di daun lontar terlihat bagus, ada teknik tebal tipis. Kata Sandi, untuk membuat tulisan tebal tipis dalam nyurat lontar harus lebih tekun berlatih. Setiap tulisan ke atas, goresannya harus ditebalkan, sedangkan untuk tulisan turun atau ke bawah, goresannya agak tipis, sehingga saat dihitamkan aksara yang ditulis hasilnya lebih bagus. Untuk tahapan dalam nyurat lontar itu yang pertama, alat dan bahan yang kita perlukan itu yang pertama pasti dulang. Jadi kalau misalnya kita tidak ada dulang, kita boleh menggunakan meja. Nah, yang kedua kita perlu bantalan. Yang ketiga ada pengerupak dan kemiri. Nah, pengerupak tersebut fungsinya untuk kita sebagai alat untuk menulis di lontar tersebut. Cara menulisnya itu kita harus memegang pengerupaknya itu seperti ini. Kita taruh pengerupaknya itu di bagian jari tengah kita, di sela-sela jari antara jari dengan kulitnya ini. Kita taruh terus kita tulisnya seperti kayak gini. Gini bentuk nulisnya. Untuk lontar kita pegang di sebelah tangan kiri sama seperti memegang pengerupak, yaitu seperti ini. Jadi kita taruh lontarnya itu di sebelah bagian jari tengah sini. Nah, nanti kita untuk tumpuan menulisnya itu kita pakai di sela jari antara ini. Selanjutnya kita tulis teks yang sudah diberikan. Setelah teksnya tersebut jadi, kita warnai atau hitamkan tulisan tersebut menggunakan kemiri, lalu lap menggunakan tisu atau kapas. Untuk kesulitan nyurat lontar itu yang pertama yang paling saya alami itu adalah dalam megang pengerupaknya. Karena itu pertama kali saya tahu nyurat lontar dan tahu apa itu pengerupak. Jadi itu agak sulit untuk megangnya. Terus yang kedua juga megang lontarnya. Itu karena pertama kali juga nulis di lontar, jadi itu agak kaku buat nulisnya. Gitu aja sih kesulitannya. Untuk harapan kedepannya bisa lebih mengembangkan tulisannya, karena saya tahu tulisan saya itu belum sempurna, belum bagus juga. Jadi saya harap saya bisa mengembangkan lebih baik lagi tulisan saya. Dan untuk prestasi lainnya semoga saya bisa mengikuti berbagai ajang lomba, bukan hanya di bidang nyurat lontar saja, tapi di bidang akademik juga semoga saya bisa ikut dalam lomba tersebut. Dari berbagai lomba nyurat lontar yang diikuti Sandi, beberapa prestasi yang ditorehkan antara lain juara 2 lomba nyurat lontar putri tingkat Provinsi Bali pada Pesta Kesenian Bali ke-41 tahun 2019, juara 1 lomba nyurat lontar putri tingkat Kabupaten Badung pada Nyastre Bali Kabupaten Badung tahun 2018, juara 1 lomba nyurat lontar putri pada Pekan Seni Pelajar tahun 2020, juara 1 lomba nyurat lontar putri pada Gelasis tahun 2020, juara 2 lomba nyurat lontar pada Gebyar Budaya Hindu Stiki keempat tahun 2020, juara 1 lomba nyurat lontar pada Gelasis tahun 2019, juara 3 lomba nyurat lontar di Semanggi tahun 2019, serta masih banyak prestasi atau juara lainnya yang diperoleh Sandi khususnya dalam bidang nyurat lontar. Putu Sandi Pratiwi memang salah seorang siswa alumni dari SMP Negeri 1 Kelas Selatan yang masih kami bina sampai saat ini. Dia memang anak yang cerdas, sopan santun, dia mengikuti segala tata tertib di sekolah, terutama sangat disiplin. Jadi dia ini anak yang mampu bergaul dengan teman-temannya, kemudian karena keteladanan yang dia miliki, dia pernah terpilih sebagai ketua OSIS di sekolah kami. Nah, dia juga pernah mengikuti ekstra kurikuler bahasa Bali
mengenai pidato, kemudian Musado Bali, MC, juga Medarmo Wacana, dan menulis lontar. Ini salah satu prestasi yang pernah dia raih. Dari sekian banyak siswa kami yang meraih prestasi, salah satunya adalah Sandi Pratiwi. Dia pernah meraih juara-juara yang pernah dilaksanakan oleh sekolah-sekolah SMA, kemudian dinas-dinas, kampus-kampus, dan juga dia pernah meraih kejuaraan dalam pesta kesenian Bali. Nah, harapan kami ke depannya, semoga apa yang dia telah raih, kedisiplinannya, karakternya yang baik, kemudian dia prestasinya juga, semoga ini bisa dikembangkan, ditularkan kepada anak-anak lain, sehingga anak-anak bangsa menjadi anak-anak yang baik, mengembangkan hal-hal positif di masyarakat, dan berguna bagi keluarga, bagi sekolahnya, dan juga bagi masyarakat. Gimana Yona Bali? Prestasi yang dimiliki oleh Yohana berprestasi kita tadi. Sangat menarik sekali bukan? Di segmen berikutnya kami akan kembali mengulas profil dari Putu Sandi Pratiwi yang ternyata juga mahir penjahitan juga loh. Penasaran seperti apa? Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di Yona Max. Yona Bali Putu Sandi Pratiwi merupakan siswa di SMA Negeri 1 Kuta Badung. Ternyata tidak hanya memiliki kemahiran dalam nyurat lontar atau menulis aksara Bali di atas daun lontar, namun Yona ini juga ternyata mahir dalam menjejahitan. Karena sudah semestinya sebagai seorang wanita Bali bisa menjejahitan atau membuat canang sebagai perlengkapan upekara dalam sehari-hari. Dan kabarnya lagi bahwa di tahun 2020 lalu Yona berprestasi ini pernah menyandang predikat sebagai runner-up 1 Duta Anak Kabupaten Badung. Nah, luar biasa sekali bukan? Kira-kira seperti apa informasi lebih lengkapnya? Untuk itu kita saksikan yang satu ini. Yona Bali Putu Sandi Pratiwi merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, pasangan Ikadek Mulyarte dengan Putu Fitri Sandiarini. Selain bertekad melestarikan seni dan budaya Bali melalui bidang nyurat aksara Bali di daun lontar, Yona asal Banjarmanuk, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ini juga turut andil melestarikan budaya Bali di bidang menjejahitan. Sebagai Yona Bali, apalagi sebagai perempuan Bali, sudah sepantasnya bisa menjejahitan. Hal tersebut dilakukan Sandi dalam kegiatan sehari-hari. Menjejahitan dalam skala kecil seperti membuat canang sari untuk sarana upakara sehari-hari. Selain mengikuti pembelajaran secara daring, Sandi juga mengisi waktu luang dengan kegiatan sehari-hari di rumah. Selain itu, di tahun 2020 lalu, Yona kelahiran Denpasar 7 September tahun 2004 ini dinobatkan sebagai runner-up 1 Duta Anak Kabupaten Badung tahun 2020, Komisi Perlindungan Khusus, serta aktif dalam Forum Anak Daerah Kabupaten Badung. Beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai anggota Forum Anak Daerah Kabupaten Badung seperti mengadakan kegiatan merayakan Indonesia Merdeka di Panti Asuhan, ajang pemilihan Duta Anak Kabupaten Badung tahun 2021, serta kegiatan menanam pohon di hutan mangrove. Selain nyurat lontar, saya juga pernah mengikuti ajang pemilihan siswa berprestasi, pernah juga mengikuti lomba cerdas cermat agama Hindu, pernah mengikuti kuis bahasa Bali dan dapat meraih juara 2. Selanjutnya, pada saat ini saya juga ikut dalam kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Badung, dan tahun kemarin saya menjabat sebagai runner-up 1 Duta Anak Kabupaten Badung tahun 2020, Komisi Perlindungan Khusus. Selain itu, saya juga pernah meraih juara 2 dalam membuat canang sari. Untuk Forum Anak Daerah Kabupaten Badung yang kegiatan yang sudah pernah dilakukan itu seperti 17 Agustus kemarin kita melaksanakan kegiatan yang namanya bendera.
bersama rayakan Indonesia Merdeka, yaitu di panti asuhan. Yang kedua, tahun kemarin ada ajang pemilihan Duta Anak Badung tahun 2021. Dan untuk program yang akan datang ini ada Hari Bumi yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Mei, yaitu menanam pohon di hutan mangrove. Selain belajar online di rumah itu, kegiatan saya juga di Forum Anak Daerah tuh banyak kegiatan. Jadi saya juga ikut kegiatan di sana. Terus untuk motivasinya buat teman-teman yang ada di rumah, karena situasi pandemi COVID-19 ini kan kita juga belajar di rumah. Kita nggak belajar tatap muka secara langsung. Jadi buat kalian tetap semangat untuk belajar. Jangan jadikan pandemi COVID-19 ini sebagai alasan untuk kalian tidak belajar. Jadi kita harus tetap semangat dalam belajar dan tidak boleh bosan dalam belajar. Kita harus tetap berkarya dan terus belajar. Sebagai orang tua, Ika Dek Mulyarte mendukung kegiatan positif anaknya di bidang nyurat lontar. Dirinya berharap Sandi bisa menjadi anak yang sukses dan membanggakan orang tua serta mampu meningkatkan prestasi ke depannya. Sandi Pratiwi adalah anak saya yang pertama. Kebiasaannya di rumah niko Sandi niko rajin, kemudian belajar niko tidak boleh diganggu kalau memang sudah dia belajar, apalagi yang istilahnya yang sangat important, artinya yang sangat penting niko yang dapat apalagi yang sudah dapat yang dari sekolah, apalagi yang dari Ibu Saryani sendiri, artinya dari apa yang dia tekuni dari nyurat lontar, kemudian ikut kegiatan-kegiatan dari Forum Anak Daerah, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain. Untuk Sandi sendiri, untuk harapan kedepannya sih biar menjadi anak yang sukses dan membanggakan orang tua. Untuk saat sekarang kami atau saya sendiri sebagai orang tuanya sangat bangga kepada Sandi, artinya satu sudah bisa mengikuti belajar di sekolah dengan baik, kemudian mendapatkan prestasi, membantu orang tua juga di rumah, dan kedepannya biar Sandi juga bisa mencapai cita-citanya sebagai anak yang sukses. Ya, gitu harapan kami kepada Sandi sebagai orang tua. Dengan prestasinya yang menonjol dalam bidang nyurat lontar, putu Sandi Pratiwi dapat mengharumkan nama keluarga dan nama sekolah. Namun bukan berarti Sandi bisa berhenti dan berpuas diri. Mempertahankan prestasi merupakan hal yang tak kalah penting. Sandi harus bisa menjadi panutan bagi teman-temannya, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Semoga dengan prestasi yang sekarang diraih akan menjadi awal untuk meraih cita-cita dan merengkuh prestasi-prestasi lainnya. Dengan menekuni bidang nyurat lontar, Yuwana yang tinggal di bilangan Nuansa Selatan 3 nomor 28 lingkungan Taman Griya ini juga mengajak seluruh Yuwana Bali untuk melestarikan kembali seni nyurat lontar sebagai warisan budaya yang adiluhung. Dengan pandemi ini, artinya belajar online sifatnya, kalau Sandi itu tidak pernah saya ngasih tahu jam berapa bangun, jam berapa harus belajar, jam berapa harus bikin tugas, itu tidak pernah sama sekali saya menyarankan untuk Sandi sendiri. Sandi sendiri itu sudah tahu waktu-waktu di mana harus belajar, di mana harus bermain. Harapan semangat dari motivasi dari orang tua atau sebagai orang tuanya untuk Sandi biar bisa meningkatkan lagi, artinya untuk belajarnya, baik itu jangan dilupakan kalau sudah meskipun artinya kita belajar online, untuk Sandi itu biar tetap artinya semangat, jangan lupakan meskipun tidak ketemu sama guru, sama teman-teman, apa yang dikasih materi dari sekolah, dari guru pembimbing, biar selalu bisa diikuti dengan baik. Itu harapnya biar nantinya pas kalau sudah masuk sekolah dengan normal, biar bisa mengikuti dengan baik juga.
Yona Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yona Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran prestasi dan aktivitas muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu saya Pak Jantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan pemirsa dimanapun berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ingat selalu kembangkan kreativitas, Yawe dan juga narkoba. Ingat juga dengan pesan ibu dengan selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, wajib menjaga jarak, wajib mencuci tangan, serta wajib menjauhi kerumunan menuju Indonesia terbebas dari COVID-19, Bali Bangkit, Indonesia Maju. Untuk itu saya Pak Jantika, salam Yona, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.